Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 26 September 2022, tepatnya menuju akhir bulan September. Jadi nggak berasa juga ya, waktu berjalan begitu cepat. Dan seperti biasa, morning briefing yang seminggu sekali ini kita akan bahas requestan teman-teman, serta juga akan membahas sedikit outlook untuk market, sehingga bisa jadi guidance bagi viewer setia yang sekali lagi saya ucapkan thank you banget yang stay setia menonton setiap morning briefing. Ya, support dari kalian tentu akan menyemangati saya untuk bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi ke teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, ya mungkin ada sedikit informasi kecil, dimana kalau Anda tonton video ini di tanggal 23, kita malam ini akan ada live Instagram. Ya, kita akan ada live Instagram dengan Koko Cuan lagi. Jadi ini kita punya kerjasama yang kedua ya dengan Koko Cuan lagi. Teman-teman juga bisa follow Instagram beliau ya. Followersnya 105 ya. Jadi ini influencer yang luar biasa. Kita akan bahas terkait waran terstruktur. Jadi mungkin udah listing 1 minggu, tapi waran terstruktur ini kayaknya sepi peminat. Ya mungkin salah satu penyebabnya karena minimnya edukasi, yang mana kita bingung nih cara belinya gimana, cara jualnya gimana, prosedurnya gimana. Nah, di sini kita akan coba membahas ya minimal secara garis besar apa itu waran terstruktur beserta detail-detail lainnya. Ya, dan nanti videonya akan tetap saya record, akan saya taruh di sini. Seperti kemarin kita dengan Koyudi ya. Kita dengan Koyudi bahas terkait money management juga, ini mantep banget ya. Ini mantep banget gitu ya. Boleh juga ditonton. Jadi setiap live Instagram kita ditonton, dan di Instagram ini setiap minggu juga hari Rabu, pokoknya Kamis malam, Rabu malam atau malam Kamis, kita selalu live Instagram. Ya, kalau ngundang orang kita undang, kalau enggak saya sendiri. Kayak biasa. Oke ya. Lalu juga jangan lupa follow, dan satu lagi, akhir pekan kita nonton B-Boss. Nah, ini juga disclaimer, mohon maaf kalau ada suara-suara kayak angin, karena laptop saya tadi panas ya. Jadi dia otomatis untuk dingininnya sendiri, karena kan laptop gaming lah. Jadi dia penyesuaian, jadi kalau ada suara-suara ya mohon maaf. Karena tadi saya udah ngedit video untuk episode ke-8 ya, yang akan saya bahas tentang gap. Nah, ini ilmu mahal juga nih, jarang yang bahas tapi sebenarnya ini ilmu penting ya. Episode 7, 6, 4, 5 episode spesial juga ini banyak banget bagusnya. Cuman ya bertahap ya, basicnya mulai ada isi, Dow teori, bull trap, IPO. Ini contoh real case HKMU. Money management nih penting juga, B-Boss ya episode 7 tentang risk reward gitu. Jadi boleh ditonton dan ini free ya. Jadi masa lu berbayar sih, katanya mau sharing gratis. Nih saya kasih. Tapi pada faktanya yang nonton tetap sedikit. Ya, jadi ditonton aja, ini gratis. Ya, dan kita dukung influencer yang mengedepankan gratisnya dulu. Gitu, dan saya termasuk salah satu yang mempelopori. Saya akan kasih juga yang gratis itu semaksimal saya untuk edukasi. Gitu. Oke ya. Lalu nextnya kita akan bahas dulu, kita punya requestan atau kita punya trade dan selama seminggu. Minggu ini market overall turun ya, tapi kita pun trade dan dikit banget. Trade dan loss belum, tapi ada satu emiten yang posisinya kritis. Ya mungkin aja kalau gagal ya Senin atau Selasa kita cut loss. Tapi minggu ini belum ada. Yang profit pun 3. Jadi memang kita minggu ini ya karena akhir bulan biasa kita memang agak trade loss. Pertama SBMA ya, ini 50% September 19 gitu ya. Rekomnya ya kalau Anda perhatikan SBMA sini ya, 19 itu di sini ya. Oke, jadi beberapa kali sempat dikasih tuh 198 ya, area beli bahkan di 200 sih sempat dikasih, karena closingannya pun juga sempat turun. Ya, jadi masuk area buy pas banget ya 198 206 duar langsung tembus 300. Ya, langsung tembus 300. Oke. Ya, jadi
Trade plan semua kena, TP3 trailing stop. Ya, dan sudah kena psikologis, jadi ya udah. Saya udah nggak kawal sih. Saya udah buang lebih tepat. Lalu Jekon ini September 21 ya. Jadi saya selalu real ya, kalau nggak cuan ya saya nggak tulis. Gitu. Kalau dapat ya saya tulis, bilang dapat. Untuk Jekon ini 21 September ya, kita rekom di jam 11 dan kalau teman-teman perhatikan closing di 21 itu turun ya. 182. Jadi udah area beli. Bahkan opening turun dulu di hari Kamis kemarin dan langsung capai TP2 ya. TP2 nggak lama langsung drop. Jadi profitnya juga 10%-an. Ya lalu NICL ini tanggal 14 ya, swing pendek untuk nikel. Waktu itu kan nikel sempat gerak ya, kemarin kenanya di hari Kamis ya, capai di 107 ke atas. Karena sudah piramid, saya ada perintah bahwa TP pendek dari 105 107, baru kalau breakout 110 bisa kawal. Gitu. Ya, jadi overall cuma 3 emiten berbanding 0 ya yang cut loss. Ya paling kalau ada satu minggu depan gagal dia cut loss ya 1 gitu. Kalau buat yang belum download mobile apps dipersilakan ya, watchlist yang kita punya juga oke banget. Dan soon mungkin Oktober khususnya untuk Android dulu, karena sambil nunggu iOS kita akan develop yang Android. Nanti semua video-video edukasi teman-teman bisa tonton free ebook. Anda kan butuh ebook yang bagus-bagus, saya akan taruh di apps kita. Jadi apps kita ini akan jadi platform educate ya, yang bisa top 10 lah atau top 3 untuk edukasi gitu ya. Jadi bisa di-download dan jangan lupa review bintang 5. Ya mau join VVIP juga boleh banget. Masih harga promo ya, pakai harga lama karena iOS belum kelar, dan bisa join dulu sebelum nanti harganya berubah ke harga baru. Ya harga lama start dari 150.000. Ya lalu ini win rate kita di bulan Agustus kecil, tapi kalau Anda tonton review kita kemarin, portofolio saya juga tetap growth 15% meskipun win rate 72. Kenapa bisa seperti itu? Karena risk reward rasionya besar. Nah, apa hubungan risk reward dengan win rate? Di episode 7 saya udah bahas. Jadi, oke, cut loss-nya banyak tapi sekali TP ini meledak-meledak. Ya, sekali TP 12%, 7% gitu ya. 7%, di atas 10%. Ya, jadi profitnya lumayan. Oke. Lalu kita akan langsung aja bahas requestan, atau kita bahas sedikit dulu terkait outlook market, di mana seminggu ini ya, atau bisa kita bilang dari ya seminggu lah ya, bener ya, seminggu ini market dalam kondisi yang nggak terlalu bagus. Correction overall turun dan bisa kita asumsikan dia breakdown kembali atau ya false break ya, atau gagal menembus 7.200. Kan waktu 2 minggu lalu saya bilang oke, dia confirm ya. Dia confirm jebol 7.200. Wah, ini bagus nih. Tapi ternyata gagal. Ya, dan terbukti ya, dia udah seminggu nggak bisa di atas 7.200. Kemarin hari Kamis naik, habis itu kempes. Ya, lalu target rising wedge juga udah ini ya. Ya, rising wedge jebol. Ini kan menjadi semacam sinyal lah ya, menjadi semacam sinyal penurunan untuk rising wedge gitu ya, dimana target dari sini ke sini ya, sebenarnya target penurunannya di bawah 7.200-an ya, target penurunannya di sekitar 7.200-an ya, karena setelah breakdown dari sini targetnya itu, target penurunan ya secara rising itu ada di 7.050-an ya. Ya, banyak resist lah. Detailnya itu 7.072, 7.060 ada, sampai mentok-mentok 7.010 sampai 7.000 lah. Psikologis. Ya, jadi ini adalah target penurunan, dan broadening topnya kalau kita lihat dengan time frame besar dia buat broadening juga. Ya, kalau broadening malah turunnya bisa di bawah 7.000. Ya, jadi itu target, tapi balik lagi nggak tercapai nggak apa-apa, bisa tercapai juga bisa. Gitu ya, cuman mungkin outlooknya, dan mungkin ini akan make sense. Kenapa? Karena let's say misalnya di nanti sepekan ke depan market akan consolidate ya, karena kan mungkin kita lihat Dow udah babak belur, agresif naikin suku bunga. Kita pun BI agresif juga ya, saya pikir naiknya 25 basis point tapi ternyata enggak ya, naikinnya 50 ya kalau nggak salah gitu. Jadi implikasi-implikasi ini yang akan kita lihat, dan mungkin market akan fase consolidate selama sepekan ke depan
ya, terutama di sektor-sektor banking. Nanti kita cek sektor banking ya, taking profit lah, terutama taking profit. Dan kalau kita asumsikan periode correction ini berlangsung sampai early to mid Oktober, ya, dia correction dulu ya, mid to the late Oktober, mid to the end Oktober, ini potensial nanti broadening topnya dia naik lagi dan bisa jadi all time high seperti prediksi banyak analis. Jadi kalau saya ngitung-ngitung time frame bisa banget ya. Jadi sampai mid dia akan target correction dulu nih. Ya, sampai mid dia akan target correction dulu. Ya, naik turun lah ya. Naik turun, let's say misalnya nanti menjelang ya mid to the end gitu ya, to the end dari Oktober ya, baru bergerak menuju window dressing. Menurut saya masih masuk akal. Ya, karena Juli, Agustus, September rilis LK itu di Oktober. Biasanya di Oktober pertengahan sampai Oktober akhir, dan itu akan jadi katalis tuh komoditi. Dan juga banking akan jadi katalis. Ya mungkin make sense semua dengan jadwal-jadwal yang ada, make sense. Ya, tapi apakah penurunannya dalam atau enggak ya ini yang harus kita tunggu. Cuman feeling saya consolidate oke sih. Ya, dia akan bermain di sekitar 7.200-an mungkin. Ya, mencari pijakan, cuman ya tetap harus hati-hati. Ya. Kayak contoh kan kalau kita lihat BBRI, BBC, terutama BBCA, ini kan lagi koreksinya. Ya, ini sedikit informasi dari kemarin BBC itu nggak pernah turun di bawah bawah garis merah. Closing besok naik. Nah, tapi dalam sepekan terakhir ini udah 3 hari closing di bawah garis merah. Ini adalah sign of sell gitu ya. Jadi ini ada sinyal koreksi lah istilahnya ya. Sign of weak ya, sinyal pelemahan. Yang mana sebenarnya sekaligus testing pullback 82 ya, 8.200, 8.300. Nah, ini kalau jebol ya dia balik. Harusnya sih enggak. Ya paling dia sideways nih. Ya, sideways nanti baru lanjut. Tapi yang bisa kita perhatikan ya terjadi correction, dan itu wajar banget. Ya, koreksi ini wajar. Ya, sama beberapa ya koreksi-koreksi masih pijak-pijak lah. Ya, meskipun kalau komoditi overall masih kuat. Oke, jadi itu outlook untuk market, dan kita langsung aja bahas requestan dari teman-teman. Pertama ada IATA. Ini gini ya, saya udah cerita sering di live Instagram, di grup gitu ya. MNC Group itu key drivernya di Behit, dan saya bilang oke, Behit kemarin sempat tembus, kita pun TP3 ya dari 60. Tapi ketika dia balik ke 76 ke bawah ya sudah kelar. Dan akhirnya kita perhatikan BMTR 3 kali tektok, MNCN juga kempes, Becap kita juga TP, tapi kita berhasil selamat karena timingnya bagus. Ketika Behitnya sudah tembus, saya nggak rekom ulang lagi. Becap, kepik dan sebagainya. Ya, Anda kalau member VIP tahu lah, kita pesta di awal bulan MNC juga lumayan banyak. Nah, sama mungkin Anda nanti tanya Bumi gimana ya, BRMS gimana gitu ya. Key drivernya turun, Bumi turun, bye-bye. Kecuali energi. Kenapa? Ada pengecualian karena ini kan gas ya. Jadi dia relate dengan Medco dan Raja Pegas dan sebagainya. Jadi ya mungkin ada reason yang lebih kuat bayar tinggi di sini. Tapi di luar dari itu no. Ya, sebenarnya Bumi ada reason kuat. Ya, karena batu bara. Tapi kenaikannya terlalu signifikan. Jadi wajar kalau dia dipunish dulu. Dan keluar berita Morakisu kalau nggak salah, atau private placement saya lupa, koreksi di 120. Ya, ini semakin mengkonfirmasi ya dia akan muter-muter dulu. Ya, yang jadi problem ialah pertanyaan kalian pasti, Om, ini bakal terulang lagi gak sih ARB berjilid? Nobody knows. Tapi menurut saya harusnya nggak sampai berjilid banget. Menurut saya ya. Kalau kita asumsikan ada distribusi, iya. Ada distribusi gede dari sepekan terakhir. Bumi ini distribusinya yang nggak usah dicek lah. 2 minggu terakhir deh. Ya. Tuh, ZP, CC, KZ, MG ini buang semua overall. Berapa juta lot yang sebenarnya kecil sih ya, untuk Bumi ini kecil. Maka seminggu terakhir jualannya makin gede nih.
buang itu karena mereka sudah profit ya. Mereka udah akum nih dari sini. Dan balik lagi saya selalu bilang, ketika udah banyak webinar ngajak bahas bumi ya, itu ciri-ciri akan terjadi correction. Nah, cuman yang harus kita sedikit take a concern ya untuk bumi, ada 2 titik penting sebenarnya, 2 atau 3 lah ya, tergantung time frame ya, yang bisa kita bedah. Pertama kan kita sepakat kemarin kan dia breakout 156 atau psikologis 150 ya. Jadi ini adalah psikologis yang dia tembus ya, ini juga termasuk salah satu ya resisten lah ya, salah satu resisten yang mana per closing hari Jumat dia ARB dan di bawah resisten tersebut. Lalu the next itu ada di 120-an ya, 120 123 di sekitar sini, dan the last itu ada di 100 ya. Kenapa? Nanti kita cek chart monthly-nya ya biar kelihatan, karena powerful ya di 100 itu 102 lah, kurang lebih di range 100 itu kuat banget. Nah, kalau kita asumsikan dia sudah naik sesignifikan ini lalu dia turun hingga per harga 147, menurut saya ini koreksi yang wajar. Bahkan kalau kita perhatikan bumi ya udah koreksi 50%. Ya bahkan secara teori Fibo kalau kita pakai dia mau koreksi maksimum sampai sini bisa aja. Meskipun jarang ya. Meskipun emiten strong mentok di sini membal atau enggak bahkan di sini. Ya, kalau udah di bawah ini sebenarnya udah tanda-tanda nih. Ya, jarang kasusnya, apalagi di emiten yang strong uptrend dengan high volume. Tapi ya balik lagi, kunci sebenarnya di sini. Kalau ternyata minggu depan dia nggak balik nih, kan contoh ARB ya. Tapi kalau besok ARB ternyata balik lagi rebound, mungkin di short term ada nafas yang bisa kita manfaatkan untuk sell on strength, exit dan sebagainya. Tapi kalau enggak dia akan menuju support ini 120, kebetulan harga Rakisu. Kemungkinan secara psikologis akan didorong ke sini. Oke, ya. Nah, at the end kenapa 100? Ya. Kenapa harus di 100? Karena money-nya ini cukup kuat di 100 ya. Nah, ini. Tuh, money-nya ini cukup kuat di 100. Jadi target breakout dia kemarin juga di 100. Pullback langsung jalan. Nah, Om, tapi kan saya beli di 200. Ya, Anda harusnya lepas ketika dia jebol support. Waktu live IG saya ingat banget banyak yang nanya. Oke, saya bilang, ini sih agak ngeri ya karena dia udah jebol. Tapi kalau mau nekat, batasin 186, 185, jebol udah. Nah, kalau Anda nurut kata saya, Anda lepas. Nggak akan sedalam ini. Tapi kalau udah terlanjur ya saya agak bingung jawabnya. Tinggal keyakinan Anda, bumi ini potensial gak? Kalau tanya ke saya karena saya pegang harga bawah ya saya masih aman. Ya, tapi kalau Anda harga tinggi dan dana besar, pilihannya 2, saya cuma bisa kasih pilihan. Anda muter, kalau ada kesempatan exit, putar dulu untuk bisa ngebalikin. Karena meskipun market masih agak-agak slow down, tapi tetap ada emiten yang perform, yang naiknya juga signifikan. Atau jor-joran selamatin nambah di bumi dengan support-support yang tadi saya sebutin. Pokoknya kunci terakhir 100 jebol udah. Lepas dulu. Harusnya nggak mungkin ya, kalau bumi akan beneran mau naik 100 itu nggak mungkin jebol. Ya, tapi kalau jebol udah kelar. Gitu. Jadi ini harus Anda pantau. Cuman balik lagi ini distribusi yang terus terjadi. Saya nggak tahu ya hari ini udah kebuka belum ya broker summary. Oh, udah kebuka. Nah, ini masih distribusi. Ya, dan kalau ini terjadi kayak BRMS dan sebagainya bakal. Ya BRMS juga saya udah sering bilang. Ini outlooknya nggak bagus nih. Head and shoulder. Ya, pertama 214 saya selalu bilang, abis jebol 214 udah. Kenapa? 214 penting. Abis itu terakhir 198 ya. Jebol juga. Udah. Ya, target head and shoulder 304 ke 198. 106 kurang 198. Ya, maka target head and shoulders bisa ke sini. Ya, target head and shoulders kan dari sini ke sini. Ya, jadi dari target breakdown dia
198 itu bisa banget di sekitar sini. Ini target pattern ya, tapi balik lagi terjadi atau enggak ya kita nggak bisa ngomong ya, karena itu cuma target secara teori. Tapi dia jebol, ini udah sign of weak ya, karena induknya juga hancur. BNBR balik 50. Kita tektok di sini. Tapi saya udah nggak rekom lagi. Bumi kita cuan juga, tapi saya nggak rekom lagi. Banyak yang nanya, Om boleh rekom nggak? Ya Anda kawal aja deh, saya bilang. Yang penting sesuai plan. Saya sih nggak gitu. Ya Anda butuh coach atau mentor-mentor yang bisa nge-guiding Anda seperti itu. Oke ya, agak panjang tapi saya yakin banyak menjawab pertanyaan. Aspi, ini sebenarnya cukup menarik karena dia kemarin tiba-tiba breakout. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, breakout. Breakoutnya sih kemarin cukup menjanjikan ya. Psikologi 100, 98 sampai 100, 101. Tapi belum balik lagi. Ya mungkin kalau dia balik lagi ke 100 bisa pantau ulang. Kalau enggak ya tinggalin aja. Ya. AGI overall bagus, ya, bisa dibilang dia kemarin bear trap ya, dan kembali ke jalurnya. Jadi dia sudah kembali ke jalurnya dan kembali ke jalurnya ya bisa kita maintain. Dan hari ini juga spesial, dia breakout di 2480-an ya, sampai 2000 ya, 2500 lah ya. Cuman kalau baru mau beli bisa dihitung-hitung lah risk rewardnya ya, bisa dihitung-hitung risk rewardnya. Untuk AGI dia juga rounding nih ya, rounding bullish ya, bullish rounding, jadi lumayan bagus ya. Untuk aneka industri ini gas juga ya, meskipun gasnya ya yang sedikit berbeda. SBMA juga gas. Oke, jadi overall bagus karena coba breakout, tapi kalau baru mau kejar agak terlambat. INDX no comment ya, mungkin dijadikan alternatif ya kalau emiten-emitennya marketnya lagi sepi. Dan ini adalah offer asli. Ya, ini adalah kondisi offer asli. Sebelah kiri adalah kondisi bid palsu. Artinya ya ini memang lagi digoreng sama beberapa pihak. Ya karena mungkin kompetisi Mirai juga bentar lagi selesai ya. Gitu. Ya jadi saya no comment lah. Saya no comment, cuma ada target resist yang mungkin akan dicoba digoreng di 280 sampai 300. Ya itu adalah target resist yang kalau jebol 300, bahkan kalau dijebol mungkin beda cerita ya. Bisa lanjut rame partisipan teknikal atau partisipan dari trader di sini. Tapi kalau enggak ya cuma sebatas copetan aja. WMU skip kalau mau WMPP. Karena WMU ini udah jebol di sini 131 ya kemarin. Jadi nanti deh saya di Bibo saya buatin konten support deh. Ya, ini simple, tapi kalau Anda ini nggak paham sih kacau. Jebol sini udah drop. Ya, kalau kenaikan ini technical rebound aja. Mungkin aja technical rebound dia bisa sampai 130, tapi kalau nggak kuat lanjut turun lagi. Ya kalau mau WMPP mending, karena WMPP oke, dia kemarin false ya. Kita pun sempat cut loss di sini, tapi belum jebol support banget. Kayak Bumi lah jebol atas 150 tapi masih ada next support. Beda WMUU yang udah jebol 107-nya misalnya. Jadi dia udah nggak ada dinding lagi. Siko bisa di watch ya. Ada transaksi tadi rame. Kayaknya ada beberapa grup sih. Saya sih belum entry jujur ya. Ini belum masuk rekom, tapi saya udah watch. Cuman pas saya watch saya lihat ini bid overnya kayak ada grup yang HK karena ketahuan. Jadi saya belum maintain dan ya batas di sini aja 180. Ya. 180, 178 jebol out. Max buy adalah before 194. Ya, ini target breakout 194. Tapi bisa di watch ya. Energi juga, jadi oke sih, ini bisa di watch ya. Good. Harum Momes ada barang. Outlook untuk swing menurut saya sampai akhir tahun moodnya bagus ya, sampai LK. Dan kalau Harum kan saya selalu bilang ini memang lagi di resist 1950 sampai 2000. Ini resisten yang penting lah. Ya, ini kan dia mau cup and handle ini. Ini mau cup and handle ini. Ya, kalau cup and handle-nya tembus ya, maka kan kurang lebih ada di sekitar targetnya 2300 2400 ya. Di sini kalau cup and handle tembus. Nah, cuman masih abu-abu nih. Per tadi nikel closing juga koreksi lagi ya. Jadi ya didukung juga dengan kondisi global yang masih abu-abu.
Jadi Anda harus pantau resisten lah ya, kalau nggak kuat ya kempes. Ya. Avia perusahaan bagus karena kompetitornya juga belum ada yang listing setahu saya ya, untuk Avia. Tapi slow banget, ini emiten slow. Posisi dari IPO juga sideways, belum all time high juga, jadi no comment. Saham properti apakah ada yang menarik? Ada beberapa sih. Ya cuman ini properti yang komersial. Saya dulu sempat bahas. Dari sisi bisnis ada simpelnya bagi dua, properti komersial, properti residential. Ya residential yang jual perumahan, rumah tapak, apartemen, rumah susun, anything lah untuk tempat tinggal. Ya real estate namanya. Apa contohnya? SMRA, CTRA dan sebagainya. BSDE gitu ya, ASRI, LPKR. Ada sektor properti yang di industri ya, pergudangan, sewa gudang gitu ya. Pokoknya untuk kegiatan industri, untuk komersil, untuk usaha. BES, SSIA misalnya. Demas, MMLP ya, saham triple bagger saya di silent investor gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Ya. Om, tapi kan kayak Citra juga ada jual tuh gedung perkantoran. Yes. Tapi mostly banyak kan dia jual rumah tapak. Ya kayak Pakuan bisa disebut hybrid ya. Meskipun juga bisa dibilang residential karena kan dia mall, area perkantoran gitu kan. Ya pokoknya dibagi jadi dua. Nah, perkaren ya yang masih strong itu best menurut saya. Ya tinggal atur posisi, cuman nih memang koreksinya belum dalam ya. Tapi ada satu titik support 169 sampai 167. Nah ini bisa dipakai nih. Jebol out. Ya jebol saya yakin akan koreksi dalam. Oke. BBRI ya cicil-cicil aja untuk window dressing ya. Di bawah 4.500 nih udah bisa cicil ya. Udah oke. Ya tapi long, banking mah long ya. Enggak cocok. TPM skip. Saya sebenarnya nih TPM ini kan perusahaannya kalau Anda cek nih oke. Ya kalau kita perhatikan lead wins pun yang sektor properti, sektor perkapalan nih juga udah gerak gitu ya. Soci yang super lelet kayak keong hari ini pun gerak. Bukan Siko, Soci. Ya. Nah tapi si TPM ini saya lihat kayak repo sih. Ya. Setahu saya ini dia kayak repo. Ya, setahu saya ya, coba kita cek deh. Jadi pergerakannya tuh bener-bener ya kalau nggak ada something, ya dia akan begitu-gitu aja. Ya oke, contoh nih di distribusi, tapi nggak cuman turun 1 tick. Ya, dan kalau kita coba track lebih jauh, oke, dari 2 bulan terakhir distribusi, tapi emitennya nggak turun, berarti kan ini pindah kantong. Ya kan? Kalau di distribusi segede gitu pasti ARB, tapi ini enggak. Nah, ya dan dalam sepekan ini memang ada peningkatan volume nih. Ya, ini bisa jadi sinyal ya bagi kita untuk spec buy entry boleh. Cuman balik lagi, likuiditasnya jadi problem. Oke sih buat sendiri ya. Jadi let's say kalau Anda mau, ya ini kan perkapalan ya. 370 aja buang. Udah, jebol 370 buang. Ya tapi balik lagi emiten sideways kalau mahana ya. Kalau lagi apes kita bisa nunggu berbulan-bulan dia nggak gerak. Kalau lagi laki beli seminggu 2 minggu breakout bagger. Ya jadi tergantung Anda. Kalau uang dingin boleh. Lalu nextnya udah ya. Oh cuman 2 ya. Jadi cuman itu aja dan saya tadi udah bahas beberapa grup. Ada grup Bakri yang key driver bumi, Anda bisa watch tadi outlook saya. Ada Behit yang sebagai outlook dari MNC Group ya, sisanya sebenarnya sektor-sektor random yang bergerak signifikan ya putar-mutar kayak misalnya SMDM ini sebenarnya properti ya, cuman udah tinggi aja saya nggak bahas ya, kayak SMDM misalnya ada SBMA tapi kita udah TP, lalu juga mungkin ada beberapa gorengan ke Jen. Ya HDIT ini kan sektor-sektor random ya goreng small cap, cuman sektor besarnya mostly lagi pada istirahat sih ya. Kalau outlook Anda panjang justru kesempatan Anda untuk bisa cicil kalau ternyata market sesuai outlook kita akan
perlahan turun dulu, nah kita bisa tampung-tampung untuk cicil window dressing. So saya rasa cukup, thank you untuk teman-teman semua. Happy weekend ya, buat yang mau join VVIP feel free, kita bergabung bersama, trading bersama. Saya rasa cukup, thank you. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.